Hai Timenoza, apa kabar semuanya? Dan buat kalian para pengguna smartphone Android, di bulan Oktober ini beberapa brand akhirnya mulai ngerilis update Android 15 untuk perangkat smartphone mereka masing-masing. Nah, iQOO jadi salah satu brand resmi di Indonesia yang duluan ngeluarin update Android 15 untuk di iQOO 12, yang artinya smartphone flagship dari iQOO Indonesia ini perdana nih naik OS dari Android 14 ke Android 15 kurang dari 1 tahun sejak dirilis masuk resmi bulan Desember 2023 kemarin. Jadi ternyata developer, Vivo dan iQOO di sini lumayan gercep banget kerjanya. Oke, untuk file update OTA-nya sendiri sebesar 2,33 GB dan setelah selesai diupdate ke Android 15, sistem UI-nya memakan total memori sebesar 29 GB. Jadi dari 512 GB, usernya masih punya sisa free memory sebesar 483 GB. Jadi memorinya iQOO 12 ini emang lega banget buat diisi apa aja sesuai kemauan dari usernya. So sekali lagi, standar memori smartphone kayaknya udah mulai bergeser dari 128 GB dilanjut 256 GB dan sekarang udah mulai masuk nih ke eranya 512 GB. So pastiin kalian jangan salah pilih. Oke, untuk overview-nya mungkin saya nggak akan jelasin satu persatu changelog atau perubahan apa aja yang ada di Vantage OS 15. Di sini saya akan sharing bagian-bagian mana aja yang mungkin penting dan bisa langsung kerasa perbedaan. Untuk overall performa Vantage OS 15 di iQOO 12 so far memuaskan banget ya. Apalagi SoC di HP ini kan emang monster banget. Smart algoritma di sistem UI-nya bikin pengalaman di HP ini jadi berasa semakin wah. Selain itu, lebih smooth dan juga serba sat-sat. Ada optimalisasi Aqua Dynamic Effect dari Vivo ini, emang berasa banget smoothnya pas perpindahan dari transisi layar ketika bernavigasi, apalagi layarnya iQOO 12 ini udah AMOLED LTPO dan refresh rate-nya up to 144 Hz. Jadi di sini dia bisa bekerja secara dinamis dan responsif, kenalin sentuhan tangan. Gak heran lah kalau banyak yang bilang Vantage OS ini emang UI yang ringan dan responsif, jadi agak mirip sama Google Android stoknya Google Pixel. Oke, untuk tampilan home screen-nya kira-kira akan seperti ini. Saya masih pakai tema dan icon pack bawaan yang di custom di sini cuma di bagian wallpaper-nya aja. Ini pakai wallpaper koleksi pribadi. Walaupun agak terlambat, bisa dilihat kalau sekarang foldernya bisa dibikin gede kecil dengan mudah. Untuk mengcustom home screen, susunan menu dan layoutnya sekarang jadi lebih gampang. Layoutnya sekarang jadi lebih mudah, termasuk buat ngelihat apa aja sih isi dan susunan apps dari setiap halaman yang kita pakai. Buat supaya lebih estetik, sekarang widget-widget bawaan dari Vantage OS-nya juga ada penambahan. Lumayan lah bikin tampilan home screen-nya jadi lebih dinamis, keren, dan tentunya tetap fungsional. Untuk di bagian app drawer sebenarnya hampir nggak ada perubahan, cuma di sini saya ngelihat kalau background blurnya jadi semakin cakep ya. Oke, kita semua udah tahu kalau brand smartphone Android sekarang UI-nya sebagian besar berkiblat dan mengikuti iPhone. Padahal untuk iPhone sendiri makin kesini-sini justru lebih mirip Android. Jadi Android mirip iPhone dan iPhone mirip Android. Nah, saya nggak tahu nih plus atau minus, tapi untuk Vantage OS 15 ternyata dia masih mempertahankan bahasa desainnya stok Android ala Google Pixel. Garis besarnya emang hampir nggak ada perubahan, tapi di sini kalau dilihat ukuran layout dan icon per iconnya jadi sedikit lebih kecil dan nggak terlalu menuhin area pinggiran layar. Salah satu fitur yang saya suka, Quick Panel di Vantage OS ini punya shortcut untuk mengetahui aplikasi apa aja yang sedang aktif di background. Jadi kalau ada apps yang kita lagi pakai dan kita pengen cek langsung, bisa langsung dimatiin dari shortcut ini. Layout dan susunan di menu setting atau pengaturan sekarang dibikin lebih padat dan efisien ya. Ini berdasarkan kategori menu dan submenu, tujuannya supaya proses pencarian keywordnya bisa lebih gampang. Android 15 juga berfokus sama peningkatan keamanan untuk pengguna. Ada beberapa fitur keamanan yang bikin kita sebagai pengguna HP ini jadi semakin ngerasa aman. Salah satu fitur simpel dan mungkin sepele tapi berdampak cukup besar ketika amit-amit ya HP kalian nggak sengaja hilang atau kemalingan. Di iQOO 12 kita bisa aktifin fitur Unlock to Power Off. Jadi nantinya kalau mau matiin HP ini kita nggak bisa langsung matiin HP dari posisi HP terkunci seperti di HP-HP lain. Jadi harus melakukan unlock phone terlebih dahulu.
Ini artinya kita bisa punya lebih banyak waktu buat nge-tracking HP kita yang jatuh atau kemalingan sebelum akhirnya dimatiin paksa sama orang lain yang nemuin. Nah, fitur keamanan ini juga pernah saya temuin di Samsung Galaxy A55. Nah, ngomongin update OS nggak lengkap rasanya kalau nggak ngebahas AI yang sekarang makin booming dan makin trending di mana-mana. Untuk AI di iQOO 12 sebenarnya adalah AI gabungan ya, antara sumbernya dari AI Google dan juga AI yang berasal dari Vantage OS itu sendiri. Yang pertama, AI Screenshot di iQOO 12 udah ditingkatin lagi fitur-fiturnya. Ada fitur advance di mana kita bisa melakukan repair gambar menggunakan AI Photo HD supaya hasil gambar yang jelek bisa sedikit lebih baik. Yang kedua, fitur AI Eraser yang bisa kita pakai untuk menghilangkan objek menggunakan metode Smart Circle ataupun secara manual. Hasilnya juga lumayan rapi. Berikutnya ada fitur AI yang terintegrasi sama Google Service. Misalnya, kita pengen tahu informasi seputar gambar yang ada di layar HP, tinggal diklik aja icon Google Lens. Nanti Google akan otomatis ngasih kita semua hal yang perlu kita tahu dari gambar tersebut, baik dalam bentuk tulisan maupun visual. Ini mirip-mirip lah sama Circle to Search yang ada di brand sebelah. Fitur ini juga terintegrasi sama Smart Sidebar-nya Vantage OS. Jadi kalau lagi pakai kamera, kita bisa aktifin Smart Sidebar-nya buat minta bantuan Google untuk kasih semua informasi apapun seputar gambar yang kita ambil. Bisa juga untuk mentranslate objek berupa tulisan atau artikel, nanti hasilnya tinggal di copy paste aja dalam bentuk file. Atau kalau mau sekalian dibacain sama Google juga bisa. Pokoknya semuanya sekarang bisa lebih mudah dengan bantuan AI. Oh iya, jangan lupa, ada fitur Live Transcribe yang bisa ngerubah audio jadi teks dengan cara yang super duper instan kayak gini. Mau nambahin sedikit, sebenarnya dari Google sendiri untuk Android 15 ada 4 tambahan fitur baru yang lebih up to date. Kalau dari saya sendiri, fitur yang paling berasa manfaatnya ada di Google AI Photo, di mana kita bisa melakukan generating AI editing seperti memberikan efek portrait, memperbaiki kualitas foto jadi lebih HD, menghapus objek menggunakan fitur AI Eraser, sampai mengubah ukuran dan posisi objek di dalam foto untuk bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Di Vantage OS terbaru ini, fitur screen recording-nya juga berhasil ditingkatkan. Sekarang ketika sedang melakukan proses screen recording, usernya bisa kasih coretan-coretan di dalam layar secara real time. Ini cocok banget buat yang suka konten mengandalkan screen recording dari smartphone ataupun buat dipakai sekedar presentasi. Desain multitasking di Vantage OS 15 sekarang jadi lebih menarik lagi. Dari posisi recent apps, kita bisa tarik apps-nya ke bagian atas untuk dibikin jadi opsi split screen atau small windows. Sekali lagi kalian bisa lihat tuh, efek transisi pergerakannya benar-benar mulus banget, berasa kayak lagi pakai HP baru. Dari posisi dua aplikasi yang di split screen, kita bisa tambahin lagi satu aplikasi dengan metode small windows. Sayangnya untuk small windows-nya belum bisa dibuka lebih dari satu aplikasi. Jadi kalau mau dipakai aplikasi lain harus bergantian. Nah, aplikasi yang masih mau dipakai bisa disimpan dulu nanti di pinggiran layar. Jadi nggak harus ditutup atau di background kill. Jadi nanti kalau pas butuh lagi tinggal dibuka aja, nggak perlu ngulang dari awal. Paling di sini aja sih kelemahannya. Kalau aja bagian small windows-nya bisa dibuka lebih banyak, pastinya bakalan lebih oke lagi. Soalnya RAM di HP ini kan super duper lega. Jadi sayang aja kalau nggak bisa dimaksimalin lebih lagi. Semoga di next update bisa ditambah supaya lebih dari satu. Nah, sekarang gimana nih sama fitur game mode-nya Vantage OS terbaru? Untuk panel gaming mode sekarang terbagi 3 bagian. Yang paling bawah ada shortcut untuk beberapa aplikasi yang kalau mau dipakai nanti bakal terbuka secara small windows. Panel performance berisi informasi dan status clock speed CPU dan GPU, 3 mode gaming, settingan refresh rate, koneksi data, dan yang menarik sekarang ada settingan dedicated mode touch sampling rate yang bisa ngeboost touch sampling rate HP ini jadi up to 1200 Hz. Lanjut di panel bagian game tools-nya, isinya ada beberapa shortcut fitur-fitur unggulannya iQOO 12 mulai dari mode e-sport, voice changer, super resolution, frame rate interpolation, dan lain sebagainya. Sayang, lagi-lagi masih belum bisa penuhin ekspektasi saya
karena fitur real-time FPS meter dan bypass chargingnya masih belum ada. Kalau soal performa gaming, saya sih belum nemu adanya perbedaan yang berasa banget ya. Intinya sih ya gaming performance di iQOO 12 emang kenceng, stabil, dan masih relatif adem. Mungkin baru akan terasa setelah nerima update lanjutan yang biasanya 1 bulan setelahnya. Nanti deh bakal saya update lagi kalau ada perubahan. Pokoknya stay tune terus, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Oke, untuk pembahasan terakhir fitur connectivity, walaupun nggak pakai aplikasi bikinan developer sendiri, Vantage OS 15 sekarang dikasih fitur Link to Windows. Fitur ini lumayan banget karena bikin lebih praktis buat transfer file antar perangkat smartphone ke laptop, ngecek notifikasi chat masuk, sampai fitur mirroring dari layar HP ke layar komputer. Atau kalau mau sekalian main game atau aplikasi Android langsung di layar komputer, semuanya sekarang bisa. Nggak ada kendala sama sekali, pastiin aja koneksi WiFi di rumahnya kencang. Oke, buat para user iQOO 12 perilisan Vantage OS 15 ini emang udah lama banget ditunggu-tunggu, dan untungnya lagi developer UI-nya ternyata cukup gercep ya, nggak sampai setahun update-nya udah tersedia. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah Vantage OS 15 berbasis Android 15 ini udah sesuai sama ekspektasi kalian untuk di iQOO 12 ini? Yuk, coba sharing dan komen pengalaman kalian di bawah video. Sekian video kali ini, like dan subscribe channel ini kalau kalian suka, dan yang mau support terus, yuk kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Tim bisa pamit and stay pen out. Yo.